Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rara Fitri, NPM 183510389, kelas 5D, dari Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang footprinting, di mana mata kuliah keamanan komputer dan jaringan. Footprinting ini di mana kita mendapatkan informasi dari sebuah alamat domain. Di sini saya sudah menyiapkan dua alamat domain, yaitu yang pertama domain instagram.com dan yang kedua bing.com. Kemudian selanjutnya masuk ke Kali Linux untuk melakukan perintah-perintah yang ada dalam footprinting. Perintah-perintah yang dalam footprinting itu ada beberapa perintah. Perintah pertama yaitu ada WHOIS. WHOIS tersebut juga terbagi beberapa macam perintah, seperti WHOIS alamat IP target, WHOIS -a alamat IP target, WHOIS -rld alamat IP target, WHOIS -c alamat IP target. Pertama, saya akan mencoba untuk WHOIS alamat IP target. Pertama, lakukan masuk ke dalam Kali Linux dengan melakukan perintah sudo su. Masukkan password. Kemudian lakukan perintah pertama yaitu WHOIS dan alamat domainnya yaitu WHOIS instagram.com. Nah, dalam perintah WHOIS ini akan menampilkan domain name yaitu instagram.com, domain ID yaitu berbentuk angka, dan domain _com /vrsn. Kemudian menampilkan WHOIS server, menampilkan register URL, menampilkan update date, dan menampilkan informasi lainnya. Kemudian perintah WHOIS yang kedua yaitu WHOIS -a alamat IP target. WHOIS -a instagram.com. Kemudian perintah yang kedua yaitu WHOIS -a kemudian alamat domain. Nah, pada WHOIS -a instagram.com ini akan menampilkan seperti ini. Kemudian perintah WHOIS selanjutnya yaitu WHOIS -rld. WHOIS -rld alamat domainnya yaitu instagram.com. Sini akan menampilkan last update of WHOIS database-nya yaitu pada tahun 2021 bulan 1 tanggal 23. Akan menampilkan informasi seperti ini. Kemudian perintah WHOIS yang terakhir yaitu WHOIS -c kemudian alamat IP-nya WHOIS -c instagram.com. Akan menampilkan informasi seperti ini.
Kemudian perintah yang kedua dalam footprinting yaitu Dimitri. Di mana dalam Dimitri ini terbagi lagi seperti Dimitri min N alamat IP target, Dimitri use alamat IP target, Dimitri min PFB strip O output titik txt alamat IP target, kemudian Dimitri min winsepo output txt alamat IP target. Dimitri ini digunakan untuk melihat status servis yang aktif di dalam komputer. Coba perintah pertama yaitu Dimitri min N instagram.com. Clear dulu. Dimitri min N instagram.com. Nah, di dalam Dimitri min N ini akan menampilkan informasi seperti ini. Menampilkan host IP, kemudian hostname dari alamat domain tersebut. Yaitu IP-nya ada 34.239.89.209. Kemudian hostname-nya yaitu instagram.com. Kemudian perintah yang kedua yaitu Dimitri min use Dimitri min use instagram.com. Ya. Di sini menampilkan lebih lengkap informasi seperti di sini juga menampilkan host IP dan hostname-nya. Kemudian menampilkan beberapa informasi yang lainnya. Perintah Dimitri yang ketiga yaitu Dimitri PFB strip PFB strip O output txt kemudian alamat IP-nya itu instagram.com. Nah, di sini menampilkan host IP dan hostname-nya, kemudian port-nya itu state, kemudian TCP-nya itu open, kemudian menampilkan 148 port where instead close. Perintah yang terakhir yaitu Dimitri min winsepo Dimitri min winsepo output.txt kemudian alamat IP targetnya yaitu instagram.com. Dimitri Dimitri min
winsepo output txt alamat domain tujuan yaitu instagram.com. Nah, di sini menampilkan host IP dan host name-nya. Kemudian menampilkan beberapa informasi. Di sini ada remarks. Kemudian juga menampilkan domain name-nya yaitu instagram.com. Menampilkan register voice-nya, ID, domain status, dan URL-nya. Kemudian di sini juga terdapat last update of Wise database, yaitu update terakhir dari database-nya. Kemudian di sini juga menampilkan beberapa port dan statusnya, yaitu ada berapa port, 149 port, dan statusnya itu open. Nah, kemudian perintah yang terakhir yang ada dalam printing itu yaitu namanya TCP Rach Root, di mana perintah ini digunakan untuk melihat status service yang aktif di komputer. Di sini di dalam TCP Rach Root ini juga terdapat berbagai macam contoh perintah, di mana kita akan mencoba perintah pertama yaitu TCP Rach Root. Baiklah, untuk perintah footprinting yang ketiga yaitu TPC Rach Root, di mana perintah ini digunakan untuk melihat status service yang aktif di komputer. Ada beberapa perintah, yaitu salah satunya TCP Rach Root min n kemudian alamat IP target. Langsung kita coba. Pada kalau di Linux TCP Rach Root min n kemudian nama alamat IP-nya atau domainnya instagram.com. Nah, pada perintah ini menampilkan informasi seperti ini. Kemudian perintah selanjutnya yaitu TCP Rach Root min n besar. Langsung kita coba. TCP Rach Root min n nama alamat domain instagram.com. Nah, pada perintah ini menampilkan informasi seperti ini. Nah, untuk perintah selanjutnya yaitu TCP Rach Root min n kemudian alamat IP target kemudian di akhirnya ditambah strip F3. TCP Rach Root min n alamat IP-nya atau alamat domain instagram.com kemudian tambah dengan F3. Ada tipe TCPT Rach Root. Nah, pada perintah ini menampilkan informasi seperti ini. Kemudian perintah selanjutnya yaitu TCPT Rach Root min s kemudian alamat IP-nya di akhir tambah min m25. TCPT Rach Root min s
alamat domain instagram.com, kemudian di akhir ditambah dengan min m25. Nah, pada perintah ini menampilkan informasi seperti ini. Tunggu sampai selesai. Kemudian perintah selanjutnya yaitu cpt reach root min w5, kemudian alamat IP atau alamat domain. cpt reach root min w5, kemudian alamat domain. Maka menampilkan informasi seperti ini. Tunggu proses sampai selesai. Nah, itu saja perintah-perintah hook printing pada alamat domain instagram.com. Nah, selanjutnya percobaan perintah-perintah hook printing pada alamat domain bing.com. Perintah pertama yaitu perintah whois, di mana terdapat beberapa perintah. Coba perintah pertama yaitu whois, kemudian alamat domain. whoisbing.com, di mana pada perintah whois ini menampilkan status layanan pada host target, di mana berarti menampilkan status layanan pada alamat domain dari bing.com. Menampilkan nama domainnya yaitu bing.com, kemudian domain ID-nya, whois server, kemudian URL, update date, dan informasi-informasi lainnya. Kemudian perintah whois selanjutnya yaitu whois min a, alamat IP target atau alamat domain. Di sini whois min a bing.com. Nah, seperti ini. Kemudian perintah whois min rld, pada perintah ini menampilkan seperti ini. Kemudian whois min c, alamat domainnya itu bing.com, juga menampilkan seperti ini. Kita juga bisa menggunakan alamat IP-nya dengan cara misalnya whois min c, alamat IP-nya. Alamat IP ditutup. Bisa dilakukan dengan whois min c, alamat IP dari bing.com. Lanjut ke perintah selanjutnya yaitu Dimitri, di mana perintah Dimitri ini untuk melihat status servis yang aktif di komputer. Perintah Dimitri terbagi beberapa perintah, yaitu kita coba perintah pertama, Dimitri min n. Kemudian alamat domain. Di sini menampilkan host IP-nya, kemudian hostname, yaitu hostname-nya bing.com.
Kemudian perintah selanjutnya yaitu Dimitri min use bing.com. Nah, di sini menampilkan banyak informasi. Menampilkan host IP, host name, menampilkan nama domain, domain ID, GUI server, URL, update database terakhir. Perintah selanjutnya yaitu Dimitri min PFP. Dimitri min PFP spasi min O. Kemudian output.txt kemudian alamatnya yaitu bing.com. Maka menampilkan port dan stage-nya seperti ini. Kemudian perintah selanjutnya yaitu Dimitri min winsepo. Dimitri min winsepo output.txt. Kemudian alamat IP, alamat domainnya itu bing.com. Nah, menampilkan juga banyak informasi. Terdapat domain name, domain ID, GUI server, URL dari bing.com. Sini juga menampilkan banyak port dan statusnya. Nah, itu saja perintah yang ada dalam Dimitri. Kemudian selanjutnya perintah yang TCP reach root. Kita clear perintah TCP reach root, masuk dulu, kita coba. Coba perintah pertama itu TCP reach root min n, kemudian alamat domain. Menampilkan informasi seperti ini pada perintah ini. Kemudian kita coba perintah selanjutnya TCP reach root min n nya besar. Kemudian alamat domainnya itu bing.com. Tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian perintah yang ketiga itu TCP reach root min n kecil, kemudian alamat domainnya di akhir tambah min f3. TCP reach root min n bing.com min f3. Nah, pada perintah ini menampilkan informasi seperti ini. Kemudian perintah selanjutnya TCP reach root min s, TCPT reach root min s, di akhirnya tambah min m25.
ini menampilkan informasi seperti ini. Tunggu sampai selesai. Nah, perintah selanjutnya yaitu tcp-reachroute min key 3 min w 30 kemudian domainnya itu bing.com, kemudian udah itu aja, kemudian enter. Perintah ini menampilkan informasi seperti ini. Tunggu sampai proses selesai. Kemudian perintah yang terakhir tcp-reachroute min w5 kemudian alamat domain yaitu bing.com. Pada perintah ini menampilkan informasi seperti ini. Tunggu proses sampai selesai. Nah, ini adalah proses saat selesai. Kita clear. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang footprinting. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.